Hai sahabat setia Dedari, selamat datang di Depot Dedari Podcast. Dedari Podcast adalah bagian dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Dedari Kupang, di mana kami akan membahas topik kesehatan dan topik menarik lainnya dengan narasumber yang kompeten di bidang. Kami ingin sahabat dapat mencapai sehat fisik, sehat mental, dan sehat sosial yang optimal. Semoga sahabat mendapat inspirasi sehat hari ini Hanya di Depot Dedari Podcast. Halo sahabat setia Dedari, jumpa lagi bersama saya Neo di Dedari Podcast. Hari ini spesial karena kita kedatangan seorang narasumber yang luar biasa. Tidak lain tidak bukan yaitu dokter spesialis kejiwaan. Nah, tak kenal maka tak sayang. Untuk itu mari kita kenalkan dulu narasumber kita hari ini, Dr. Sinta Widari, SPKJ Mars. Halo dokter, bagaimana kabarnya hari ini dok? Halo, selamat siang, baik Neo. Oke dok, mungkin dokter bisa awali dengan perkenalan diri dulu ke seluruh sahabat setia Dedari yang ada di rumah. Silakan dokter. Halo, selamat siang sahabat setia Dedari. Jumpa kembali dengan saya Dr. Dewai Putu Sinta Widari SPKJ Mars. Saya bertugas di Rumah Sakit Ibu dan Anak Dedari dan juga di Dewanta Mental Healthcare. Senang sekali siang ini bisa berjumpa lagi dengan sahabat setia Dedari. Oke, mantap dokter. Terima kasih untuk perkenalan manisnya siang hari ini. Nah, terima kasih juga karena dokter sudah berkenan hadir untuk jadi narasumber kita di podcast episode kali ini. Ya, langsung saja. Hari ini kita akan membahas mengenai sebuah istilah yang mungkin masyarakat itu anggap tidak lumrah ya. Padahal itu sangat-sangat sering terjadi di kalangan masyarakat. Tidak lain tidak bukan, hal itu adalah burnout. Nah, mungkin dokter langsung saja jelaskan secara singkat apa sih itu dokter burnout sendiri? Boleh nggak sebelum saya menjelaskan tentang burnout, saya mengucapkan dulu selamat Hari Kesehatan Jiwa Sedunia untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat jiwa maupun raga. Jadi istilah burnout itu sebenarnya sudah lumrah ya untuk beberapa orang yang suka membaca atau mungkin ada yang pernah mengalami bahwa burnout itu sama dengan lelah ya, kelelahan. Tetapi kelelahan itu tidak hanya kelelahan fisik, tetapi juga kelelahan mental yang diakibatkan karena overload dari pekerjaan, tekanan dari pekerjaan, sehingga akhirnya para pekerja, para karyawan itu merasa lelah fisik maupun mental. Mungkin itu sekilas tentang apa itu yang dimaksud dengan burnout. Nah, tadi pemirsa di rumah sudah dengar sedikit Ibu sentil penyebab dari burnout. Tapi Ibu sekarang saya mau tanya dulu Ibu. Mungkin Ibu bisa jelaskan pada kita gejala-gejala apa atau ciri-ciri seperti apa sih biar sahabat setia Dedari di rumah boleh tahu gejala burnout yang mereka alami mungkin sudah terjadi sama mereka dong. Oke, ini memang sangat penting ya untuk diketahui karena saya juga dulu sebelumnya pernah membuat sebuah penelitian tentang ini dan memang di suatu tempat itu sekitar 65% ditemukan karyawannya mengalami burnout. Jadi sebenarnya gejala-gejala burnout itu sendiri kadang disadari oleh yang bersangkutan dan banyak juga tidak disadari karena mereka menganggap bahwa itu sesuatu yang biasa-biasa saja. Padahal kalau orang yang mengalami burnout itu dia sudah mengalami namanya juga burnout lelah. Jadi gejala utama dari burnout adalah adanya kelelahan. Ya kelelahan fisik di mana dia selalu merasa tidak punya energi. Ya bahkan ada juga yang burnout tuh sampai nggak bisa bangun dari tempat tidur karena kelelahan yang dia alami. Nah dalam otaknya pasti berpikir, aduh saya ini sakit apa ya, mungkin saya sakit jantung atau mungkin saya sakit yang lain. Padahal bisa saja sebenarnya dia bukan mengalami gangguan pada fisik, tapi bisa dia mengalami burnout. Kemudian gejala-gejala yang lain, tentu biasanya orang burnout tuh dia susah tidur. Ya dia mengalami kesulitan tidur, di mana orang normal biasanya tidur 6-8 jam, tidur berkualitas, artinya tidur dalam satu kali periode waktu, tidak diganggu oleh mimpi buruk, tidak diganggu oleh keinginan kencing yang berulang-ulang dan bangun tidur terasa segar, itu tidak pernah didapat oleh orang yang mengalami burnout. Sehingga dalam bekerja dia akan sulit mendapatkan konsentrasi dalam pekerjaannya. Kemudian orang yang mengalami burnout itu juga akan merasa jauh dari pekerjaannya, jadi tidak mampu melakukan pekerjaan.
Ya, jadi biasanya dia mencintai pekerjaannya, ketika dia mau ke kantor dia senang karena dia akan bekerja, tetapi kalau sudah mengalami burnout, dia seperti ada jarak dengan pekerjaannya. Ya. Jadi dia merasa targetnya tidak terpenuhi. Dia merasa tidak akan mampu mencapai apa yang diberikan oleh perusahaannya, tetapi sebenarnya dia sudah mampu melaksanakannya dengan baik. Tapi dia merasa tidak mampu untuk melakukan itu. Nah, itu kemudian dia juga mengalami gangguan emosional. Ya, orang burnout itu biasanya lebih sensitif. Ya, Nio gimana? Lebih sensitif nggak? Iya betul Lebih dokter. sensitif. Lebih Jangan kamu sensitif. mengalami burnout. Jadi orang yang burnout itu lebih sensitif ya. Biasanya teman-temannya tuh biasa bercanda dan lain-lain. Tapi sekarang candaan-candaan itu sering kali menyinggung perasaan orang yang mengalami burnout. Kemudian dia juga tidak bisa menikmati kebahagiaan. Yang dulu dia bahagia melakukan pekerjaan-pekerjaannya, tetapi dia sekarang tidak bisa menikmati pekerjaan. Dia biasanya juga lebih senang menyendiri, orang yang mengalami burnout. Lebih senang menyendiri, lebih senang dengan dirinya, mungkin lebih senang dengan gadgetnya sekarang. Padahal Iya. dulu dia orangnya ceria, orangnya suka bergaul. Karena dia mengalami burnout ini, akhirnya dia tidak bisa lagi melakukan hal yang seperti itu. Kemudian yang paling penting adalah dia mengalami penurunan produktivitas kerja. Ya, dia mengalami penurunan produktivitas kerja karena dia selalu merasa lelah, akhirnya dia tidak punya gairah untuk bekerja, dia tidak punya konsentrasi untuk bekerja, sehingga produktivitas kerjanya pun menurun. Nah, itu beberapa gejala yang mungkin kadang-kadang kurang diperhatikan. Bahkan temannya barangkali atau bosnya barangkali menganggap ini orangnya kok males sekali ya sekarang ya, tanpa pernah berpikir bahwa karyawannya tersebut mengalami hal yang seperti tadi yang Iya, burnout ini. Iya, dok. Sehingga kalau memang sahabat setia dedari yang sebagai pekerja kali ini mengalami hal-hal seperti yang tadi saya sebutkan, hati-hati jangan sampai Anda mengalami suatu burnout. Mungkin itu beberapa gejala yang perlu menjadi perhatian oleh para pemirsa. Baik, mungkin bisa kasih tepuk tangan kalau kamu nonton di rumah dan merasa ini menjadi informasi yang penting. Kita bakal lanjut lagi, Dok. Tadi dokter sempat bicara tentang sesuatu hal yang buat saya langsung ingat tentang masa kini. Ini Gen Z lagi tenar-tenar mager dok. Jadi mager itu kalau saya sendiri pribadi itu merasa kayak ya sudah santai-santai dulu, kayak pekerjaan itu kayak kalau menekan ya santai-santai dulu. Padahal itu berbahaya kan dokter. Dokter sudah sentil. Dan mungkin dokter bisa jelaskan ke kita sedikit tentang tahapan-tahapan kenapa sih orang bisa jadi burnout. Padahal kalau mungkin mau dibilang kalau dia menyadari dengan cepat kan bisa keluar dari zona itu. Tapi kalau dia tetap mau ada di zona itu, mungkin dokter bisa jelaskan sedikit tahapan-tahapan yang bisa memicu dia untuk mengalami burnout dengan luar biasa. Iya. Silakan dok. Biasanya burnout itu sudah berproses ya. Iya. Jadi dia biasanya bersifat kronis. Ya, karena biasanya ketika kita melakukan sebuah pekerjaan dan pekerjaan itu kita bisa lakukan manajemen dia dengan baik, tentu pekerjaan itu tidak sampai menimbulkan burnout. Tetapi kalau seseorang dalam bekerja, barangkali dia memang seseorang yang karena tergantung juga, tidak semua orang bisa mengalami burnout. Tapi ketika dia misalnya memang orangnya yang pendiam, orangnya tertutup, atau sebelum-sebelumnya orang ini sudah pernah memiliki sebuah masalah yang dia belum selesaikan dengan baik, mungkin itu juga sebagai pemicu orang ini bisa mengalami burnout. Ya. Jadi awalnya mungkin seseorang bisa mengalami burnout itu karena dia hubungannya dengan pekerjaan, dia tidak bisa membuat skala prioritas dalam pekerjaannya. Jadi semuanya dikerjakan karena merasa mampu, akhirnya semua dikerjakan, dan akhirnya setiap hari dia harus menguras tenaganya, setiap hari harus dia mengorbankan waktunya hanya untuk pekerjaan itu. Akhirnya dia mengalami kejenuhan, dan kejenuhan ini kalau tidak disadari dengan baik, maka lama-lama dia bisa mengalami burnout. Ya, tentu ketika burnout juga tidak ditangani dengan baik, tentu dia bisa mengalami gangguan jiwa yang lebih berat lagi. Ya, bisa mengalami depresi, bisa mengalami gangguan panik, bisa mengalami gangguan cemas, bahkan bisa mengalami gangguan jiwa yang berat, tanda kutip orang dengan gangguan jiwa. Jadi sebenarnya bertahap terjadinya. Pertama dia pernah memiliki sebuah masalah, kemudian ada masalah baru, atau dia tidak bisa membuat skala prioritas di
di perusahaannya itu terlalu banyak jobnya ya, jadi job yang harusnya dikerjakan 2 atau 3 orang dia kerjakan sendiri tanpa pernah memikirkan tenaga dan dirinya. Dia ingin menunjukkan saya mampu. Nah akhirnya lama-lama dia bisa jatuh menjadi burnout. Dan itu makanya nanti ada beberapa teknik yang harus dilakukan supaya kita sebagai pekerja, karena bagaimanapun juga kita para pemirsa itu pasti ada yang bekerja ya, walaupun jadi ibu rumah tangga, itu pun juga sebagai pekerja. Justru sebagai ibu rumah tangga itu adalah pekerjaan, menurut saya pekerjaan yang paling kompleks dan harusnya mendapat gaji yang paling tinggi. Ya jadi yang kena burnout itu bukan hanya pekerja kantoran, tapi ibu rumah tangga pun bisa mengalami burnout, sehingga ada beberapa hal nanti yang harus bisa dikerjakan sehingga bisa terhindar dari situ. Mungkin itu Nio. Mantap, sahabat setia Dedari sudah dengarkan kata-kata dari dokter tadi bahwa kita jangan sampai ada di titik jenuh ya. Kalau sampai di titik jenuh berarti bisa mengalami burnout yang lebih tinggi, yaitu orang dengan gangguan kejiwaan. Tentunya kita semua tidak mau itu terjadi. Jadi saya mau tanya sedikit dokter, untuk khusus orang-orang yang ada di dunia pekerjaan. Saya tidak mau yang di belakang dulu, kita fokus dulu di dunia pekerjaan. Apakah orang-orang di dunia pekerjaan itu memiliki kesadaran, masing-masing punya kesadaran yang lebih tinggi? Kalau memang tidak punya, mungkin dokter bisa kasih trik atau tips untuk orang-orang yang di dunia pekerjaan supaya bisa menyadari burnout yang mereka alami itu, supaya jangan sampai ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Oke. Jadi setiap orang, Nio ya, setiap individu itu biasanya memiliki karakteristik tersendiri di dalam menyelesaikan sebuah masalah, termasuk tekanan-tekanan dalam pekerjaannya. Tetapi secara umum supaya kita bisa terhindar dari namanya burnout, ya seperti yang saya katakan tadi, jadi kita sebagai pekerja tuh harus mampu manajemen pekerjaan dengan baik. Jadi kita harus mampu bagaimana membuat skala prioritas dalam menyelesaikan sebuah tugas. Tidak bisa semua tugas yang dikasih itu langsung diselesaikan sekaligus harus selesai. Sampai akhirnya harusnya kerja jam 8 sampai jam 4 misalnya sore, tapi karena mau menyelesaikan pekerjaan hari itu juga akhirnya dia sering lembur. Ya akhirnya jam 11 baru pulang. Nah, kalau itu tidak dikelola dengan baik, tidak membuat skala prioritas, maka kemungkinan orang itu bisa mengalami burnout. Nah kemudian memanajemen waktu juga sangat penting bagi seorang pekerja. Ya dalam 24 jam, waktu itu kita harus atur dengan sebaik-baiknya. Ya tidak ada, kalau kita sudah mengatur waktu itu dengan baik, jadi tidak ada istilah kita sampai kekurangan waktu. Bisa nggak bisa karena saya ini, saya itu, saya pekerja, tidak ada. Tetapi kita harus bijak dalam memanage waktu. Kapan waktu kita harus tidur, kapan waktu kita harus istirahat. 8 jam bekerja, boleh lembur, tetapi lembur itu tidak boleh terus menerus. Ya jadi lembur tapi memperhitungkan juga kemampuan kita. Ya, kemudian kapan waktu kita untuk berekreasi, jangan lupa kalau kita berekreasi itu adalah membuat kita bahagia. Endorfin kita keluar, sehingga kalau kita mengalami kejenuhan itu pun bisa diobati oleh diri kita sendiri. Sehingga kita harus mampu memanage waktu dengan baik, sehingga kita bisa melakukan pekerjaan kantor bisa, rekreasi bisa, istirahat bisa, bercengkerama dengan keluarga juga bisa, sehingga segala sesuatu yang menjadi masalah buat kita bisa diskusikan dan bisa selesaikan dengan baik. Tentu jangan lupa kita juga harus melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Ya apa itu kegiatan positif? Sangat banyak. Pertama mungkin kita olahraga, jangan lupa. Penyakit jiwa apapun, ya salah satu manajemen yang dilakukan supaya kita terhindar atau lebih cepat pulih, kita harus melakukan olahraga. Olahraga tidak harus pergi ke tempat yang mahal-mahal, pemirsa setia Dedari. Olahraga cukup kita lakukan di rumah, di sekitar rumah, dengan jalan kaki, rileks, nikmati. Sekitar 45 menit tentu tubuh kita akan segar, karena pada saat olahraga endorfin kita juga terangsang untuk keluar. Kegiatan positif yang lain lagi, misalnya kita bersama-sama keluarga, ya di kantor sudah sendiri dengan teman melakukan pekerjaan, kita melakukan pekerjaan tidak sempat berkomunikasi, maka kita atur waktu di rumah harus bisa bersama keluarga.
ya jangan pekerjaan kantor itu dibawa ke rumah. Iya benar. Sehingga rumah kembali menjadi kantor. Tidak ada gunanya, sama dengan menyiksa diri. Jadi kalau bisa, pemirsa, pekerjaan kantor itu selesaikan di kantor. Apalagi bagi yang sudah berkeluarga. Di rumah itu adalah waktu untuk keluarga. Untuk memanjakan diri sendiri, untuk memanjakan anak, dan juga untuk memanjakan suami. Di situ kita berdiskusi, kita bercerita di atas meja makan, kita sampaikan apa yang kita rasakan, mungkin saling membantu antara suami, istri, keluarga, sehingga apapun masalah yang dihadapi, termasuk lelah di dalam bekerja, bisa diselesaikan lebih cepat dan bisa terhindar dari burnout. Tentu yang paling penting lagi adalah jangan lupa berdoa, karena dengan berdoa kita akan mampu menyelesaikan apapun yang menjadi beban kita pada hari itu. Mungkin itu beberapa hal yang bisa dilakukan oleh para pekerja sehingga Anda semua bisa menikmati pekerjaan dengan baik, bisa menggunakan energi kita dengan baik. Jangan baru merasa sehat kita habis-habisan, kita tunjukkan saya pekerja yang hebat, saya bisa selesai. Jangan. Kita tetap harus mencintai tubuh kita. Iya. Kita harus mencintai diri kita. Siapa lagi yang mencintai tubuh kita kalau bukan diri kita sendiri, sehingga kita bisa memanfaatkan dia dengan baik untuk bekerja dengan baik, sehingga prestasi kerja pun akan bisa kita capai di tempat kerja. Mungkin itu. Sangat dalam sekali pembahasan dengan Dokter Sinta hari ini. Tapi kita belum selesai, Dok. Ini masih di atas awan, Ya, belum silakan. turun ke dalam, Ya. Dok. Jadi ini ada lagi pembahasan, Dok. Mungkin kan dokter di sini sebagai dokter spesialis kejiwaan. Jadi kita mau gali dulu dari segi kedokteran jiwa. Nah, menurut dokter, ada layanan khususkah untuk penanganan orang yang mengalami burnout? Oke, kalau orang yang mengalami burnout, sebenarnya itu kalau bisa diselesaikan sendiri dengan berdiskusi, atau mungkin di tempat kerjanya ada sebuah acara barangkali ya yang biasa untuk mengurangi atau untuk membantu tenaga kerja supaya tidak mengalami burnout. Itu yang baik tuh melakukan kegiatan-kegiatan refreshing. Di tempat kerja itu jangan hanya bekerja dan bekerja. Perlu dilakukan refreshing, barangkali dilakukan family gathering gitu ya. Family gathering barangkali setahun sekali mungkin kita berkumpul bersama di situ, saling berdiskusi. Selain berdiskusi juga dilakukan rekreasi, mungkin ya menyanyi, menari. Tentu itu juga salah satu cara untuk mengurangi burnout. Jadi akhirnya setelah acara itu para pekerja kita sudah kembali mendapatkan energi yang baru dan bisa kembali bekerja dengan baik. Ya. Tentu juga di perusahaan-perusahaan penting juga dilakukan outbound ya. Outbound itu artinya olahraga dan lain-lain, rekreasi dan lain-lain. Neo, kita juga kami juga di Rumah Sakit Ibu dan Anak Dedari dan juga di DMH Dewanta Mental Health Care punya sebuah program yang sangat unik. Apa Ya, itu, dokter? sangat penting, yang tujuannya itu salah satunya yaitu untuk memanajemen stres supaya tidak terjadi burnout, ataupun kalau sudah burnout kita selesaikan dan akhirnya kembali bisa bekerja dengan baik. Jadi kita lakukan manajemen stres. Nah, dalam manajemen stres itu banyak kegiatan yang bisa dilakukan. Kalau di program kami itu ada, pertama kami pasti dilakukan edukasi sosialisasi tentang sehat jiwa, bagaimana cara memanajemen stres, bagaimana caranya melewati stres supaya tidak nantinya terjadi gangguan jiwa yang lebih berat. Kemudian di sana di dalam manajemen stres juga ada outbound-nya. Ya, ada permainan-permainan, tentu permainan-permainan bukan permainan yang sembarang, tapi permainan kelompok di mana tujuannya adalah untuk bagaimana kita bekerja sama menjadi tim yang solid sehingga kita bisa menyelesaikan pekerjaan itu dengan baik. Kemudian pada manajemen stres itu juga kami lakukan diskusi kelompok. Ya, diskusi kelompok. Dalam diskusi itu kita biasanya isi dengan menggambar, mengekspresikan semua perasaan yang ada dalam kelompok sehingga nanti kelompok itu mempresentasikan apa yang menjadi topik dalam diskusinya. Nah, di situ juga tujuannya adalah untuk mengeluarkan semua beban perasaan yang dialami selama bekerja sehingga nantinya setelah terekspresikan bisa diselesaikan dengan baik. Kemudian kami juga lakukan meditasi relaksasi tentunya. Karena Neo, meditasi relaksasi itu adalah cara yang sangat ampuh yang bisa kita gunakan, salah satu cara untuk
memanajemen stres ya. Jadi meditasi itu mungkin semua pemirsa sudah pernah mendengar atau mungkin ada pemirsa yang sudah bisa melakukan meditasi. Tetapi meditasi itu tidak menghasilkan sesuatu yang instan. Oke. Ya, jadi meditasi itu dilakukan secara konsisten 2 kali sehari. Harapannya dengan melakukan meditasi akan didapatkan kondisi yang homeostasis seimbang. Karena dengan meditasi juga akan terjadi self healing, penyembuhan dari diri sendiri. Iya. Sehingga kalau orang yang burn out bisa melakukan meditasi relaksasi secara rutin, tentu dia akan bisa menyelesaikannya oleh dirinya sendiri. Oke. Yaitu beberapa hal selain meditasi relaksasi, tentu dalam program kami manajemen stres terakhir kita lakukan menyanyi, menari bersama. Itu pun tujuannya adalah untuk mengekspresikan ya beban kerja atau respon-respon emosional yang didapat pada saat kita bekerja ketika sudah terjadi burnout. Nah, itu beberapa hal. Kalau dengan memanajemen sendiri tidak mampu menyelesaikan burnout, itu tentu mau tidak mau harus mencari tenaga profesional. Benar. Ya, kami tawarkan bisa datang ke Rumah Sakit Ibu dan Anak Dedari, bisa juga datang ke Dewanta Mental Health Care. Kalau tidak mau bertemu dengan psikiater, boleh bisa bertemu dengan psikolog klinis. Kami juga memiliki psikolog klinis yang nantinya bisa membantu Anda untuk bisa keluar dari masalah burnout ini. Jangan pernah takut datang ke klinik jiwa ataupun psikiater. Karena datang ke psikiater adalah untuk mencegah supaya tidak terjadi gangguan jiwa yang lebih berat. Seperti itu, Nio. Ya, saya sangat senang sekali mendengarkan informasi-informasi dari dokter siang hari ini. Di sini kita boleh lihat bahwa burnout itu bisa terjadi pada siapapun. Burnout itu bukan hanya pada orang yang bekerja di kantor, di rumah pun pemirsa yang mungkin ibu rumah tangga pasti mungkin pernah mengalami ini. Bisa lebih aware lagi dengan perubahan-perubahan diri kamu. Mungkin ada gejala-gejala yang dokter sudah sebutkan dan kamu merasa oh ini kena. Ya, kalau memang itu sudah tidak bisa ditangani, silakan datang ke klinik Dewanta Mental Health Care. Di situ kalian akan bertemu dengan Dokter Sinta Widari. Ataupun kalau takut, tapi tidak perlu takut ya. Karena kalau Iya, kita ke jangan dokter jiwa takut jangan karena takut. kami tidak menyeramkan, tapi Benar. kami membantu Benar. untuk mencegah supaya tidak mengalami gangguan jiwa Ya. yang lebih berat. Kalau tidak mau ke dokter Sinta, ada psikolog klinis yang Iya, lain. betul. Ya, ya dokter. Mungkin sampai di situ saja dulu pembahasan kita mengenai burnout hari ini. Terima kasih banyak karena dokter sudah mau share informasi-informasi yang penting buat kita. Semoga nanti bisa lebih lagi dalam pembahasan kita di podcast berikutnya dengan isu-isu yang mungkin lebih menarik. Sebelum kita tutup, saya mau minta dokter kasih kesan pesan dulu buat teman-teman yang ada di rumah yang serius sekali nonton kita dari tadi, biar ini menjadi kalimat penutup yang luar biasa manis buat kalian semuanya. Langsung saja dokter Sinta. Kita sebagai seorang individu, cintailah tubuh dan mental kita. Siapa lagi yang mencintai tubuh dan mental kita kalau bukan kita sendiri? Ketika kita memiliki sebuah problem, selesaikan dengan baik. Ya. Jangan pernah menyimpan sebuah problem walaupun itu hanya sekecil apapun, karena respon emosional yang muncul baik yang kecil sedang besar itu sama. Jadi selesaikan masalah sedini mungkin dengan baik, maka Anda akan bisa terhindar dari gangguan jiwa yang lebih berat lagi. Mungkin itu yang bisa Sekian saya dokter. Sekian dan Luar terima biasa. kasih. Tepuk tangan buat dokter Sinta Widari hari ini yang sudah luar biasa semangat. Padahal mungkin sudah kerjaannya banyak ya dok, tapi dokter bisa manajemen sekali. Kalau saya berbicara dengan tentang jiwa dan Iya. untuk memberikan pencerahan ke masyarakat, itu saya sangat Semangat. senang. Dan saya menawarkan diri, siapapun yang mau mengundang saya untuk bicara, Ya. yang penting menyesuaikan waktu dengan waktu saya siap untuk memberikan. Karena jiwa itu sangat penting untuk dijaga. Iya. Sumber daya manusia yang kreatif adalah sumber daya manusia yang sehat, jiwa dan raga. Benar. Tidak ada artinya SDM yang hanya sehat raganya saja. Kalau jiwanya sakit, tentu dia tidak akan menjadi sumber daya manusia yang baik dan kreatif. Oke, itu tadi pesan dari dokter. Jangan lupa untuk cintai diri kamu sendiri, karena siapa lagi mencintai diri kita kalau bukan kita. Oke, sekian dan terima kasih dokter Sinta Widari untuk kesempatannya sudah berkenan menjadi narasumber kita hari ini. Walaupun singkat, tapi pembahasannya luar biasa, dalam sekali. Dan kita akan segera mengikuti lagi podcast dengan episode-episode menarik lainnya. Mungkin ada masukan dari teman-teman sahabat setia dari yang mau memberitahu keinginan-keinginan, silakan tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah ini. Kemudian jangan lupa untuk like,
subscribe, and share ke teman-teman kamu biar informasi ini jangan berhenti di kamu saja. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Thank you.